Oh boleh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bimbing kami Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doanya bener. Singkat padat. Singkat dan Amin. padat. Oh MK nggak ada yang acara aneh gitu. Bener. Tapi harusnya kita yang Aktif. aktif mencari gitu. Mungkin itu tadi Mbak. Berarti IG-nya ada di bawah sini ya? Iya Lagi betul. IG. Boleh. Ada lagi nggak mungkin tambahan dari Mas Diki? Tambah terus. Ya mungkin sudah cukup sih Mbak, itu aja. Sudah cukup ya? Oke, baik. Kalau dari saya pesannya adalah ketika teman-teman menyaksikan video ini, tekan tombol share dan share ke teman-teman kalian supaya bisa mendengarkan pesan dari Mas Memon tadi. Itu Mbak dari saya. Hai guys, kembali lagi di Rongkat. Ruang Ngobrol Katolik. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tokoh-tokoh Sibak Jamano nih. Pasti kalian kalau ikut acara Sibak Jamano melihat ketiga tokoh yang pastinya sliweran kalian tahu, tapi kalian aku yakin banyak yang belum tahu namanya. Boleh perkenalan dulu Mas? Boleh dari Mas? Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Andreas Anggit Wihandono, akrab disapa Anggit. Jadi teman-teman kalau ketemu bisa panggil Anggit, Mas Anggit, Bang Anggit juga boleh gitu. Saya berasal dari Unit Pastoral Santo Paulus Jati Baru dari Stasi Wonoroto. Lanjut. Perkenalkan nama saya Andreas Andri Kurniawan. Perkenalkan nama saya Andreas Andri Kurniawan dari Paroki Sidomulyo. Udah Cukup. Mas selanjutnya nih. Perkenalkan nama saya Karolus Diki Pradana, sering dipanggil Diki. Saya juga dari Paroki Sidomulyo. Oh, jadi yang beda cuma Mas Anggit sendiri ya? Ya, betul. Keduanya ini mereka dari Sidomulyo. Mulyo. Nah, Mas, kan seperti yang aku bilang tadi nih, kalian itu bisa dibilang tokoh lah ya, tokoh dalam Sibak Jamano. Nah, sebenarnya alasan apa sih Mas yang bisa mendorong kalian termotivasi untuk mengikuti kegiatan ber-OMK? Apalagi kalian kan mengikuti kegiatan OMK itu sudah lumayan lama ya Mas waktunya. Siapa dulu yang mau jawab? Tokoh yang paling senior Yang harusnya nih. sepuh. Enggak sepuh, enggak tokoh juga. Ah, Sebenarnya kami Sibak Jamano terbentuk awalnya dari Skami, teman-teman Skami di Margo Agung. Setelah itu kami berkumpul. Masa yang Skami punya komunitas, yang OMK nggak punya. Terus kami kumpul di Margo Agung untuk menentukan nama. Dan sampai beberapa waktu, karena kebetulan nama-nama kalau diambil dari depan itu susah. Bisa nama orang, bisa nama ini, dan akhirnya butuh proses dan akhirnya menjadi Sibak Jamano. Seperti itu? Seperti itu gambaran awalnya kami Gambaran awalan. bisa berkumpul bersama Sibak Jamano. Terus apa lagi? Motivasinya. Ya motivasinya tadi itu, masa yang Sekami dibuatkan wadah, yang OMK nggak ada wadah. Jadi itu motivasinya. Kalau dari Mas Diki, apa Mas motivasi yang bisa mendorong Mas Diki untuk mengikuti kegiatan ber-OMK ini? Apa ya, kalau motivasi saya itu kita ya benar dibilang Mas Memon tadi, kalau Sekami aja kita punya wadahnya, kenapa OMK nggak bisa gitu kan? Karena apa ya, kita juga mencoba untuk saling mengenal dari paroki lain supaya mendapatkan teman, bisa apa ya, tukar pendapat lah, seperti itu sih Mbak motivasinya. Kalau dari Mas Anggit sendiri nih? Anggit. Oke. Dari dua teman kita tadi, kita sudah ini ya Mbak, dapat penjelasan gimana awal Sibak Jamano terbentuk, sejarah singkatnya, dan juga motivasi mereka semua bisa bergabung ke OMK. Nah, kalau saya sendiri memang sebetulnya
ya belum layak gitu disebut tokoh ya, kok tokoh mereka berdua ini kan. Bangga toko Kalau Nggak ada tokoh Mas. iya, kalau saya itu sembako. Toko Mas. toko ya. Kalau saya itu ibaratkan masih pemain baru lah. Kalau bahasa timnas tuh baru dinaturalisasi gitu kan. Jadi saya tuh benar-benar masih baru bergabung ke teman-teman OMK Siba Jamano. Karena saya sendiri ya beberapa dari teman mungkin udah ada yang tahu juga bahwa memang saya dulunya itu di seminari menjadi frater gitu ya. Sekarang ini dinaturalisasi gitu kan. Jadi pemain lokal gitu. Jadi pemain lokal. Jadi saya praktis baru di Lampung lagi itu 2 tahun ini Mbak. Jadi makanya mengapa saya tadi bilang saya belum bisa dimasukkan dalam tokoh, tapi ya penggembira aja. Tetapi kalau misalnya saya mau berbicara tentang Siba Jamano, memang menurut saya Siba Jamano ini menjadi ini ya semacam kekuatan baru untuk OMK kita. Karena dengan menggabungkan banyak kekuatan itu kita sekarang menjadi OMK yang lebih solid gitu. Bukan begitu Mas Memon ya? Iya. Kita jadi punya wadah untuk saling berbagi cerita, berbagi kebersamaan, saling berbagi suka duka, dan pada akhirnya juga saling berbagi motivasi untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita gitu kan. Dan bahkan misal hari ini kami datang ke sini pun ya kami tadi di jalan gitu ketemu gitu kan. Ya meskipun saya dari Jati Baru, Mas Memon dari Sidomulyo, ketemu di jalan ya. Wah, ayo Mas kita bareng-bareng ke Sri Bawono gitu kan. Jadi ya itu salah satu kekuatan kita juga dengan adanya Siba Jamano ini. Maka ya nggak ada lagi hal yang memotivasi selain dari ya kebersamaan itu menurut saya. Kurang lebih begitu Mbak dari saya. Oh, berarti kalau dari Mas Anggit itu selain untuk menjadi wadah OMK yang lebih solid lagi, nggak ada alasan lainnya Mas untuk yang memotivasi Mas Anggit ber-OMK-an? Ya sebetulnya kalau saya sih motivasinya sih jelas, dalam arti kita kan orang Katolik gitu ya Mbak, dan masih muda gitu kan. Kalau Romo Santo itu kita Katolik masih muda ya harus gabung OMK gitu kan, harus terlibat. Dan kalau saya sendiri juga Mbak, jujur sangat terkesan dengan kedatangan Paus Fransiskus bulan September lalu, di mana beliau itu benar-benar memberi katakanlah garis bawah untuk kita orang-orang muda itu supaya bisa terlibat. Nah makanya itu beliau itu bilang dalam bahasa Italia fate chiasso, yang kurang lebih itu artinya buatlah keributan, buatlah kegemuruhan. Dalam arti ini semacam simbol atau ajakan dari Bapak Suci untuk kita orang muda itu ya selalu bergerak gitu Mas ya. Punya semangat untuk membuat suatu gebrakan-gebrakan baru yang mungkin selama ini belum pernah dibuat. Nah makanya saya juga termotivasi untuk selalu ya berusaha sebanyak mungkin lah Mbak berkontribusi gitu di OMK. Meskipun saya juga menyadari bahwa saya ini pemain baru gitu ya, jadi belum terlalu banyak tahu, tapi ya kalau bahasanya anak sekarang ya udahlah asikin aja lah, pokoknya gabung-gabung aja gitu. Kalau dari saya itu Mbak. Nah kalau dari Mas Memon, selain kan Mas Memon tadi mencari wadah untuk OMK, masa kami aja ada wadahnya, masa OMK sendiri enggak? Nah itu kan motivasi awalnya. Ada nggak sih Mas motivasi lain di balik itu tadi? Yang jelas supaya kami atau aku itu nggak merasa sendiri. Jadi aku mungkin nggak hanya lingkupku, parokiku, tapi ternyata OMK di mana-mana itu ada. Itu mungkin motivasi juga. Nah kalau Mas Diki nih, apakah motivasi lain selain mencari wadah untuk OMK, apakah motivasi lainnya itu mencari pacar kah atau mencari jodoh itu atau apa? Kalau saya sih ya mungkin adalah ya Mbak motivasi mencari jodoh yang seiman ya kan, karena ya banyak loh kita orang seiman, kenapa harus yang lain gitu kan. Terus mungkin satu lagi mungkin ingin memperluas teman, karena orang muda itu kan nggak cuma ibaratnya saya dari Sidomulyo nih, nggak cuma Sidomulyo, ternyata masih banyak dari Sri Bawono, Jati Baru ya. Ingin memperluas pertemanan dengan orang muda sendiri Mbak. Oke.
Nah, Mas, kan sebelum Mas masuk ke OMK pasti kan sudah mempunyai circle-circle nih kan. Nah, gimana sih Mas? Mas tuh kayak menyatukan diri dengan circle-circle yang berbeda itu? Kayak keluar dari zona nyamannya Mas untuk kembali ke OMK. Apalagi Mas Anggit nih kan yang baru keluar dari bisa dibilang keluar ya Mas ya? Betul, keluar Dari Betul. seminari kan jelas lingkungan di seminari dengan lingkungan di OMK atau gereja paroki itu kan beda kan Mas. Itu gimana sih Mas? Struggle-nya atau gimana? Berarti saya dulu yang jawab Iya. ini, atau Mas Memon dulu nih? Anggit. Oke. Memang ya kalau dibilang circle bagaimana, circle saya itu ya Romo Sulatin tuh ya, Frater Vigo, Romo Santo itu ya dulu pernah tinggal bersama di Pematang Siantar gitu kan. Jadi praktis sebetulnya kalau dibilang circle ya, kalau sampai sekarang ini makanya ya salah satu kelebihan lah ya, saya kenal dengan para Romo, para Frater gitu ya, jadi lebih enjoy dengan mereka gitu kan. Lalu bagaimana perjuangannya untuk bisa keluar? Kalau saya punya pandangan begini Mbak, dalam arti kita ini kan orang Katolik gitu ya, dibaptis dan akhirnya dipanggil memang untuk memilih jalan kita. Nah meskipun waktu itu sempat memilih untuk jalan menjadi imam gitu ya, tapi ternyata harus gagal, ya berarti kan secara otomatis harus memilih jalan panggilan lain gitu kan. Dan di sana, di jalan panggilan lain itu kan banyak teman-teman kan, ada Mas Memon, ada Mas Diki, semuanya. Maka gak ada alasan sebetulnya untuk saya untuk gak bergabung gitu kan. Makanya saya juga itu setelah keluar dari seminari itu praktis ya, berusaha ya membaur juga Mbak dengan teman-teman yang ada di Medan waktu itu. Ya modalnya adalah ya modal pede aja lah gitu kan, gak usah malu-malu. Dan menurut pengalaman saya juga sih Mbak kemarin tuh, ya ketika kita itu misalnya yang keluar dari seminari itu nggak malu untuk bergabung dengan mereka, bergaul dengan mereka, mereka juga ya sangat welcome gitu kan. Dan itu saya rasakan menjadi kekuatan besar untuk saya yang Tuhan berikan. Makanya bergabung dengan OMK itu justru menjadi, katakanlah apa ya Mbak ya, obat ya Mas ya. Iya. Obat lah ya. Jadi kayak kita menemukan kehidupan baru yang bisa ya sama-sama memberikan sukacita gitulah ibaratkan. Misalnya ketika dulu masih bercanda bersama dengan Romo Sulatin ibaratkan di seminari, ya sekarang ketika di luar ya tetap bisa bercanda gitu kan dengan Mas Memon, dengan Mas Diki, dengan kita semua gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk ya menutup diri, mengurung diri dan sebagainya. Untuk itu saya berusaha membaur dengan mereka. Kalau ditanya tadi perjuangannya itu sih Mbak, perjuangan bagaimana ya sebenarnya ini ya di awal tuh capek menjelaskan aja Mbak, capek klarifikasi ya Mas Memon ya. Ditanya ini kenapa keluar ya, saya jawab aja sih Mbak, kalau saya simpel, iya Pak Bu mau gondrong soalnya. Panggilannya dari lama. Mau gondrong soalnya, kalau jadi Romo nggak bisa gondrong kan, jadi pengen gondrong. Tapi ya itu saya berusaha ya tetap membalasnya dengan gurauan aja. Saya juga ya kok menjelaskan dengan detail gitu kan, kasihan juga mereka kan gitu kan, harus buka kamus dulu. Ini apa ini istilahnya. Gitu. Jadi kurang lebih gitu Mbak perjuangan saya dan bagaimana akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman OMK gitu Mbak. Nah, kalau Mas Memon nih, Ya. gimana apa sih yang mendorong Mas Memon untuk keluar dari zona nyaman yang sebenarnya kan Mas Memon ini banyak nih ya circle-nya. Banyak. Tapi kan sebelum ada Asibag Jamano ini, Mas Memon kan pastinya lebih fokus ke circle-circle Mas yang lainnya nih sebelum ke Asibag Jamano. Ke parokian. Ke parokian. Nah, itu apa sih Mas yang mendorong Mas untuk membangun relasi baru? Yang pertama karena mungkin awalnya ya, ketika aku masih ya usia SD ya. Usia belia. Mas jauh banget kayaknya. Ya, jadi di situ dulu karena awalnya aku kan ikut Legio Maria. Asli dari situ. Terus Legio Maria kan sering pergi-pergi atau mungkin ya ada kegiatan lah kan gitu. Terus ketika pendamping legionya sudah tidak di tempat lagi, terus akhirnya kami masuk di ya mungkin ranah OMK.
itu ada kerinduan. Wah, kayaknya dulu masih kecil tuh enak ya. Ikut Legio bisa kesana kesini terus. Kok OMK ini cuma di sini aja. Nah, mungkin itu yang sedikit mendasari kenapa kok gimana ya di semua tempat oke aja gitu, nyaman. Iya, tadi terlalu jauh dari SD jadinya bingung kan Iya, ceritanya kita kan. kepanjangan. Berarti emang Mas Memon ini tipe yang mudah bergaul ya Mas ya, sehingga Ya, di kurang mana lebih aja seperti oke. itu. Betul Mbak, ini kesaksian aja ya Mbak ya. Hmm. Mas Memon ini orang emang mudah bergaul. Jadi dulu itu kami satu paroki sebetulnya di Sidomulyo. Nah, tapi sejak 2016 itu kan Jati Baru itu menjadi unit pastoral sehingga stasi kami itu ikut ke Jati Baru. Dulu saya ingat betul tuh ketika SD, SMP, beliau ini kan sudah sangat aktif di OMK gitu ya. Sampai saya tuh seakan tuh menjadi fansnya beliau gitu. Oh. Jadi dulu tuh beliau tuh pernah, jadi zaman dulu tuh ada handphone Nokia atau yang masih 360 yang bisa Ya, cuma untuk sama telepon itu lah, paling sama radio. yang bisa untuk nelpon doang itu yang ada senternya. Nah, Mas Memon ini bikin dimasukin di kaleng. Jadi kaleng pantai itu yang gini dimasukin HP-nya sih, jadi HP-nya jadi segede kaleng gitu. Nah, itu saya ikutin Mbak saking ngefans sama Mas Memon gitu. Nah, itu memang beliau tuh sangat ikonik gitu. Setelah saya ikuti, beliau ubah lagi. Dari sebelumnya kaleng Fanta diubah menjadi dot bayi gitu. Memang beliau ini sangat kreatif gitu. Jadi wajar kalau untuk kita lah ya, semua di Sibak Jamano ini kalau yang nggak kenal Mas Memon itu wah, keterlaluan. iya, Enggak lah. belum bisa dikasih KTP Sibak Jamano. Sibak Jamano. Iya, asli itu betul. Nah, kalau Mas Diki nih, apa sih Mas yang mendorong Mas Diki untuk membangun relasi baru sehingga bisa keluar dari zona nyamannya Mas Diki? Sama ya Mbak, mungkin cerita dari awal mula saya itu ikut kegiatan itu dari Sekami, kalau nggak salah Sekami, entah di mana itu lupa. Saya di situ merasa apa ya, nyaman terus senang. Oh ternyata ini kisaran masih SMP kelas 1 kayaknya, ternyata kumpul dengan orang-orang Katolik itu enak ya. Beranjak ke situ dari masuk ke OMK itu sekitar kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sering diajakin setiap malam minggu itu sembahyangan di paroki. Habis itu inginlah mencoba gimana ya caranya dapat teman dari paroki lain. Nah, habis itu ketika ada suatu acara, cobalah nih ikut ya kan. Ikut, oh ternyata enak juga nih keluar dari zona nyaman paroki kita untuk mengenal dengan paroki lain gitu Mbak. Oke. Wah, Mas, by the way ini boleh diminum Oh iya, kopinya. tenang. Tenang, ini ada Keburu 2 dingin. ini. Iya, ini ada 4 sama 3. Iya. Oh, ini ada 4 minumnya nih Oh, harusnya. ini air putih untuk kalau misalkan Cadangan. cadangan kurang. Kurang. Ini keburu dingin kopinya. Betul sih. Ini biar lebih rileks lagi kali Iya. ya. Ayo Mas Mas Memon. Memon, Mas Diki. Ya, lebih rileks ya. Boleh lanjut? Oke. Berarti Romo Sulet ini tuh bohong ya? Katanya ngopi itu kurang mantep kalau nggak ada ahnya. Kurang apa ya? Kurang nendang. Kurang. Oh. Ini buktinya bertiga nggak ada ahnya tadi. Itu zona nyamannya dia. Iya, itu Berbeda kopi zona yang nyaman. itu zona nyaman. Ini Oh, kan zona harus nyaman. keluar dari zona nyaman Oke. gitu ya. Karena takarannya berbeda. Oke, berarti harus dengan jenis kopi yang sendiri ya, Mas? Bisa jadi. Ya, boleh lah. Nah, Mas, setelah Mas menceritakan sejarah singkat terbentuknya Sibak Jamano, lalu alasan mas-masnya untuk membangun relasi baru, ada nggak sih Mas tantangan-tantangan yang Mas hadapi sejauh ini? Apalagi untuk khususnya Mas Anggit nih, kan Mas Anggit dari habit di seminari dan kesini kan pasti beda banget kan Mas.
kebiasaannya. Itu ada enggak sih Mas struggle yang Mas hadapi selama 2 tahun belakangan ini? Oke. Aduh, berat juga ini pertanyaan. Tanahnya banyak kan. Sama. Baik, kalau bicara tentang habit atau kebiasaan ya memang praktis sangat berbeda gitu kan, dimana ketika di seminar itu kan hidup itu semacam apa ya, tertata rapi gitu kan, sedangkan ketika sudah berada di luar seminar itu kan kita ya mengatur diri sendiri gitu. Kalau berkaitan dengan habit begitu sih sebetulnya sudah nggak terlalu banyak ini sih Mbak, dalam arti perjuangan yang harus saya lewati untuk bisa membaur dengan teman-teman OMK di sini, karena ya kita ini kan orang muda gitu kan. Saya yakin kita juga semua itu punya apa ya, sikap adaptif yang cepat gitu ya Mas Maman ya. Kita kan jadi kayak ketemu orang ya kita berusaha untuk ya asik gitu kan. Misalnya di sini ngomong aku kamu, ya ketika di kota ya lo gue, ya boleh lah. Boleh lah meskipun agak gue gitu kan. Tapi agak medok ya nggak apa-apa lah. Jadi ya kalau saya sih praktis orangnya sedikit adaptif lah, dalam arti bisa membaur. Jadi meskipun di luar ini saya masih baru, tapi berusaha ya mengikuti apa yang sekarang ini ada gitu kan. Jadi misalnya teman-teman itu scroll Instagram, ya saya juga tentu scroll Instagram gitu kan. Jadi sama-sama aja untuk membaur, nggak terlalu banyak kesusahan lah. Dan juga beruntungnya adalah Mbak, adalah Mbak ya. Adalah Mbak. Seripat ini. Waktu saya jadi frater dulu, saya sudah banyak kenal lah dengan teman-teman yang ada di Siba Jamano ini. Jadi praktis meskipun saya keluar gitu, teman-teman itu ya tetap ya welcome gitu. Jadi praktis secara untuk pertemanan dan sebagainya itu ya tetap sama gitu. Cuman bedanya adalah ya dulu frater gitu kan, sekarang OMK ya tentu lebih cair lagi gitu kan. Bercandanya bisa lebih dark lagi ya Mas. Lebih los lagi ya. Lebih los lagi gitu kan. Jadi lebih asik gitu. Itu sih Mbak dari saya. Nah, kalau dari Mas Memon nih, tantangan apa aja sih Mas selama mencoba keluar dari zona nyaman itu? Yang jelas mungkin tantangannya itu yang pertama adaptasi. Karena ya nggak mungkin sih Mas ya. Ketika mungkin di paroki ini ada kebiasaan itu, di parokiku ada kebiasaan ini, terus ya mencoba mengamati dulu, terus ya mulai pelan-pelan menyesuaikan dan mengikuti. Ya yang penting ya itu tadi, ketika kita nyaman. Dan juga yang jelas kalau di OMK itu emang jarang sekali sih kalau kami itu membicarakan tentang masalah usia atau apapun itu. Jadi kami ya mau berteman dengan yang muda, yang lebih senior atau mungkin yang ini, ya kita nggak mandang itu, karena kita kumpul itu atas dasar iman satu. Kedua ya karena kita juga orang muda, mumpung masih jadi orang muda. Nggak tahu ya kalau nanti ya sudah jadi yang lain kan gitu. Jadi apa Mas? Ya nggak tahu, entah jadi kepala keluarga, entah jadi pastasi. Nah, jadi memang kelihatan ya kalau tokoh itu Iya, lebih ini ya, lebih apa sih, lebih kata-katanya berwibawa gitu kan. Mengayomi. Lebih mengayomi. Nah, kalau dari Mas Diki sendiri nih, apa sih Mas tantangan yang Mas hadapi selama mencoba keluar dari zona nyaman? Apa ya Pak? Tantangannya banyak sih. Tapi sebenarnya tantangan itu bukan dari kita loh, kita yang keluar gitu bukan. Dari eksternalnya ya. Ketika kita kita yang keluar dari zona nyaman, yang kita tinggalkan itu yang nanti jadi ini. Gimana Mas bacanya ya? Wah, terlalu filosofis. Jadi ketika nanti, kamu sekarang kayak gitu loh. Ketika kita sudah keluar dari zona nyaman kita keluar, terus kita bawa yang dari luar itu masuk ke zona nyaman yang dulu, mungkin yang di paroki, mungkin ada sedikit
harus adaptasi lagi. Itu mungkin yang lebih susah sih. Oh, jadi mungkin ini ya Mas ya, ketika misalnya kita membaur gitu kan, itu kan ada satu kebiasaan baru yang mungkin kita ikut ke Asing sana juga. gitu kan. Kadang-kadang Ketika ke bawah kan, ke bawah sampai paroki, jadi nggak misalnya neng Sidomulyo ngomong lo gue diguyuni. Nah, karena apalagi kalau di Sidomulyo itu terlalu luas. Oh. Jadi nggak terstruktur ya. Bahasanya gitu loh. Kita mau ngomong itu ya di sana mah ya Bebas. bebas gitu. Ketika masuk ke zona-zona yang ya seperti ini. Seperti ini. Seperti apa? Seperti tadi tunjuk ke saya. Gitu. Itu mungkin kalau dari sedikit dari saya. Nah, Mas Diki. Tantangannya emang ya nggak jauh beda sih Mbak, karena kan berdua dari Sidomulyo ya. Bertiga, kalau bertiga. bertiga ya Mas, pecahan ya Mas. Tersisihkan. Masih Sidomulyo pride juga sih ya. Tersisihkan. Sebenarnya kalau sama Mas Mon nggak beda jauh sih Mbak. Ketika kita keluar dari zona nyaman itu ibaratnya kita bergaul dengan OMK lain, terus kita kembali lagi ke OMK paroki kita, mungkin pasti banyak apa ya yang ibaratnya lebih banyak nggak suka sama kita nih. Kamu aja mentingin yang di luar, sementara yang di dalam kamu tinggalin. Nah itu mungkin tantangan terbesar, gimana caranya mengajak yang lain itu untuk keluar dari zona nyaman sih Mbak, menurut saya. Itu lebih susah juga. Itu Lebih susah dari mengatur anak-anak sih. Itu lebih susah emang, Anak-anak OMK anak-anak OMK maksudnya. Karena emang orang yang bisa dibilang kolot ya Mas kalau seperti itu tuh. Iya, Ya enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Mungkin bukan kolot sih, lebih ke ini, mereka belum punya kesempatan untuk membaur gitu ya. Jadi Iya. jadi makanya ada banyak pintu yang belum terketuk lah ibaratkan. Makanya ya itu sebetulnya cita-cita si Mbak Jamano itu kan dengan kita membuat berbagai macam acara ya Mas ya. Iya. Itu jadi satu wadah untuk ya kita itu ya minimal inilah bisa kenal orang baru gitu kan, kenal pertemanan baru, kenal orang yang lain paroki, jadi kita punya pandangan yang lebih luas gitu kan. Itu kan sama aja ini Mas ya, kayak kita misalnya belum buka handphone, Iya. itu kan banyak kan hal yang nggak kita ketahui gitu kan. Benar. Ketika buka handphone Kita tahu. mau cari apa aja ada gitu kan ya. Jadi mungkin gambarannya itu sih Mbak. Jadi kalau dibilang kolot sih nggak kolot sebetulnya, tapi ya itu belum punya kesempatan aja untuk membaur dengan OMK. Oke. Sebenarnya bukan tidak mempunyai kesempatan Mas, tidak berani keluar dari zona nyaman. Wah, ini ya itulah ya. Ya itulah pokoknya. Ya, itulah pokoknya. Zona nyaman itu susah dijelaskan. Iya benar. Banyak zona yang sangat nyaman ya. Nah, aku mau lebih mengorek sedikit ya ke Mas Anggit. Mas Anggit, gimana sih Mas perasaan Mas? Awalnya kan sering dipanggil frater nih, terus tiba-tiba dipanggilnya itu jadi Mas. Itu sebenarnya ada yang ngeganjel kah, atau aku biasanya ki diceluk frater kok saiki diceluk Mas gitu. Ada enggak kayak, atau yang tiba-tiba Mas sudah keluar nih kan dari seminari tapi tetap dipanggil frater, itu ada enggak orang-orang yang seperti itu? Oke, baik, pertama soal itu ya, perasaan dulu dipanggil frater gitu, sekarang panggil Mas Anggit gitu ya. Sebetulnya apa ya, no hard feeling sih, dalam arti kayak nggak ada sesuatu yang memberatkan untuk saya, karena saya juga ya keluar secara sadar juga gitu kan, dalam arti ya memang meninggalkan itu dan kembali ke kehidupan umat beriman gitu ya, dengan umat. Jadi nggak ada perasaan-perasaan yang terlalu mengganjal untuk saya gitu kan. Dan perkara sekarang dipanggil Mas Anggit ya memang begitu kan harusnya. Dan juga sebetulnya ini sih, semasa saya di Sinari juga itu Mbak, itu teman-teman itu sering manggilnya Mas Anggit itu. Jadi misalnya Frater Vigo itu kan dulu manggilnya Mas Anggit juga gitu, dan juga kayak teman-teman lain itu biasanya manggilnya Mas Anggit. Jadi kayak ya udah terbiasa gitu. Dan ternyata itu juga saya sering dipanggil Mas ya, ternyata akhirnya keluar gitu kan. Panggilan Mas. Jadi no hard feeling untuk saya, nggak ada sesuatu yang mengganjal. Dan kalau ditanya masih ada nggak yang manggil frater, ya kadang masih ada aja, karena kan nggak semua juga update gitu kan tentang kehidupan saya, dan saya juga
ya ketika keluar juga nggak ngasih tahu juga, dalam arti nggak bikin di pengumuman di FB Nggak atau IG, kebar-kebar ya? Nggak berkeluar ya mas. Oh iya, kalau ada rungkat dari dulu saya klarifikasi di sini ya. Oh. Oke, dan jadi praktis dia masih ada aja, tapi perlahan sih karena ini juga udah masuk ke tahun ketiga ya Mbak ya, saya keluar gitu. Jadi orang udah biasa gitu kan, udah biasa panggil Mas Anggit, panggil Anggit gitu kan. Jadi udah lebih ya netral sekarang, udah ya membaur gini lah, udah ketawa-ketawa bareng kita di setiap acara OMK itu udah ya gini lah. Ya gini lah. Pokoknya kalau di acara OMK ya, orang-orang ini Enggak, ada yang lain juga. iya ada Iya, banyak ada sih. banyak. Maksudnya kita kayaknya hampir selalu Pentolan. Iya enggak, kebetulan ketemu. Ya kebetulan ketemu. Begitulah. Jadi pokoknya iya apa ya Mbak ya, udah biasa lah. Udah chill. Udah. Terus Mas, ada nggak sih Mas omongan-omongan orang yang menyakiti hati Mas, kayak kowe lo wes bener-bener jadi seorang frater kok iso-isone metu, itu yang sampai bikin Mas sakit hati gitu, ada nggak Mas? Oke. Kalau itu praktis ya banyak lah yang dalam arti ya mungkin menyesalkan atau bagaimana, tapi kalau saya tidak terlalu apa ya memandang itu semua sih, dalam arti ya saya ini kan ya manusia dewasa lah katakan, udah bisa menentukan pilihan dan juga hidup saya sendiri gitu. Jadi apapun yang saya ambil ya itu keputusan saya, dan apabila ada masukan misalnya dulu itu ya saya terima aja. Tapi kalau untuk yang pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati sih nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Aman semua, dan saya juga ya tetap menganggap itu ya sebagai ya candaan aja gitu kan. Pokoknya seru-seruan aja lah gitu. Kalau dari saya Mbak, thank you. Nah, Mas, kan Mas di seminar itu berarti udah berapa tahun lamanya? Kalau di total-total. Waduh, total ini. Lumayan. Lumayan nggak total ini. Praktis berapa tahun ya? Mulai dari tahun 2013 lah ya, karena saya masuk dari SMA sampai tahun 2021. Berarti 8 tahun. 2021 atau 2022 ya? Saya sudah lupa Mbak, saking nyamannya hidup dengan OMK. Enggak, mungkin lebih ke dulu angkatan siapa atau temannya siapa gitu. Oh iya. Sebagai pengingat. Oke, nah ini kalau teman angkatan saya dulu ini Frater Timo yang top di sini dulu ya. Frater Timo di sini kan ya? Iya. Nah, ya itulah kurang lebih gambaran angkatan saya. Gitu. Berarti udah lumayan lama ya Mas. Lumayan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang di seminar itu ada nggak sih Mas yang kebawa sampai sekarang? Ya, yang kebawa banyak sih, kecuali doa ya. Enggak, tetap berdoa gitu. Tetap berdoa. Kalau secara kebiasaan pasti banyak yang kebawa Mbak, karena 9 tahun lah, 9 tahun berarti total itu. 9 tahun hidup di asrama dengan kehidupan yang disiplin, ya banyak hal yang saya masih bawa sekarang gitu kan. Yang paling kental sih sebenarnya ini Mbak, soal manajemen waktu sih. Kalau saya itu bersyukur dulu masuk di seminari, jadi sekarang itu saya bersyukur punya manajemen waktu yang baik gitu. Jadi kayak ya contoh hari inilah, dari pagi sampai siang itu ya udah ada jadwal sendiri, siang sampai sore ada jadwal, bisa atur, dan akhirnya bisa berangkat ke sini gitu kan. Jadi itu sih yang mungkin yang paling kentara sih Mbak. Kalau yang lainnya sih ya sama-sama aja gitu kan. Para Frater, para Romo juga ya sama gitu, main IG juga kok. Gitu kan. Main IG juga. Jadi mereka tuh sama seperti kita sebetulnya. Hanya memang mereka kan dikhususkan untuk menjadi ya gembala umat lah gitu kan. Jadi praktis nggak terlalu banyak hal yang beda gitu dengan dulu di seminari dengan sekarang, tapi yang paling saya lihat yang paling kental tuh itu sih manajemen waktu kalau yang saya lihat. Dan dalam cara memanajemen waktu itu ada nggak Mas yang ketular dari kedua teman Mas ini, yang ketularan bisa memanajemen waktu dengan baik dan benar itu? Ini maksudnya gimana? Enggak, Saya yang tertular atau saya yang Ini agak susah ini. Iya susah ya. Susah untuk di. Jadi apakah dari kedua teman Mas ini ada yang ikut tertular menjadi bisa memanajemen waktu? Karena secara Mas bertemannya udah lumayan lama nih ya.
Berarti ini Mas Memon yang jawab. Enggak, berarti Anggit menilai kami berdua. Ada gak? Siapakah aku ini sih yang bisa jawab? Ya gak tahu lah. Mungkin gimana Mbak ya? Karena kita kan nggak tinggal satu rumah gitu, jadi nggak bisa menilai gitu kan. Tapi dengan kita bertemu hari ini masih di perjalanan itu udah menandakan sebetulnya mereka tertular, Mbak. Iya, tertular bisa jadi kan tertular. Tapi mungkin dalam cara atau bentuk yang lain. Jadi kalau itu sih saya nggak bisa menilai, tapi ya kita syukuri hari ini kami bisa berangkat bareng-bareng gitu kan dari sana dan sampai di sini juga dengan selamat sentosa gitu. Dan saya yakin juga itu dari manajemen waktu yang baik ya. Iya. Ya kan? Trik supaya nggak kehujanan. Nah, itu betul. Itu manajemen ya. Manajemen dia tadi kami. Itu manajemen supaya tidak kehujanan gitu. Boleh. Boleh. Ya. Begitu, Mbak. Nah, Mas tadi kan Mas Memon menyenggol nih, kami berkumpul secara iman untuk membangun iman. Nah, ada nggak sih Mas peran iman dalam Mas menanggulangi atau Mas tuh mencoba untuk menangani tantangan-tantangan yang Mas sebutkan tadi? Ya banyak sih, Mbak. Yang jelas ya dengan berdoa itu udah nyaman, udah cukup gitu loh. Ketika kita ada persoalan mungkin untuk bersosialisasi atau mungkin yang lain kan, adaptasi itu susah. Ya mungkin dengan berdoa, ya dengan imanku ya terjawab. Walaupun emang nggak langsung, tapi kan yang jelas ya bisa dilalui. Mungkin seperti itu sih. Berarti emang ada peran iman dalam Mas tuh mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Kalau menurut Mas Diki gimana Mas? Ada enggak peran iman dalam Mas mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada tadi? Waduh, apa peran iman ini? Agak berat ya. Kata-kata iman ya. Agak berat ya. Apa ya, Mbak? Yang pertama emang kita mencoba one by one lah ya, mengajak dengan baik. Mungkin kalau emang ajakan kita ini tidak direspon, ya kembali lagi serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan yang menuntun dan menggerakkan hati mereka untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Ya mungkin seperti itu kurang lebih. Apakah Mas Itu jalur itu Mas ya? Jalur langit. Iman jalur langit. Orang pusat. rekangan pusat. Jalur rekangan pusat. Nah, kalau Mas Anggit sendiri apakah setuju dengan opini dari Mas Memon dan Mas Diki atau ada opini lain? Setuju. Ya memang kalau dibilang peran iman gitu ya, iman itu kan relasi kita dengan Tuhan yang menciptakan kita gitu. Jadi hal yang paling dasar gitu kan, maka ya pasti iman itu sangat berperan gitu kan Mbak, ibaratkan menjadi cakar ayamnya gitu ya. Iya. Dalam fondasi kehidupan kita gitu. Jadi dalam segala masalah tentu masalah, tantangan dan juga hal-hal yang lain pasti kita ya diusahakan lah ya, kata Yesus juga kan jangan takut gitu kan, ada aku gitu kan. Jadi kita juga diundang untuk menjadikan iman tuh dasar segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Nah, Mas, sebelum closing nih, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Ada nggak sih Mas pesan-pesan mungkin untuk teman-teman OMK lain di luar sana yang masih ragu untuk keluar dari zona nyaman atau yang masih ragu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan OMK yang ada yang diadakan? Dari Mas Memon nih seharusnya. Aduh, ini yang bikin susah. Siapa tahu dengan adanya pesan-pesan dari Mas Anggit, Mas Memon, dan Mas Diki, mereka tuh semakin termotivasi untuk supaya tidak ragu lagi dalam mencoba keluar dari zona nyaman. Yang jelas, jika teman-teman merasa sepi, ya gabunglah dengan OMK. Karena OMK di luar itu banyak, terus rame. Jadi
Anda tidak merasa kesepian. Oke, kalau dari Mas Anggit ada nggak pesan-pesan? Oh gitu. Oke. Kalau dari saya pesannya adalah ketika teman-teman menyaksikan video ini, tekan tombol share dan share ke teman-teman kalian supaya bisa mendengarkan pesan dari Mas Memon tadi. Itu Mbak dari saya. Enggak, Nggak ada tambahan itu. Iya, itu tadi. Itu. Jadi kan udah ada pesannya nih dari sesepuh nih kan. Tinggal disebarkan gitu kan pesan dari saya itu untuk memperlengkap. Bonusnya dapat jodoh. Kan Amin, bonus, amin kan bisa nanti kan siapa tahu nge-share gitu kan terus jadi ada bahan untuk obrolan gitu kan. Oke. Nah, bagus itu. Ya nggak Mas Memon? Nah kalau dari Mas Diki nih ada nggak sih pesan-pesan yang Mas mau sampein untuk teman-teman yang masih ragu untuk keluar dari zona nyaman? Ya kita mencoba dan berusaha lah keluar dari zona nyaman, karena kalau kita cuma berada di zona nyaman mungkin ya kita nggak tahu dunia luas, Pak. Dunia luar juga ya kita berpatokan ya cuma di situ-situ aja. Gak ada, ibaratnya kita ikut acara nih, ayo ikut acara, nggak ada yang kenal. Nah gimana kita mau ada yang kenal kalau kita berada di zona nyaman aja, nggak pernah keluar gitu. Ada tambahan lagi nggak? Mungkin Dikit. tapi Mas Anggit masa tadi cuma klik tombol share? Saya itu udah banyak bener tadi lo ditanya lo. Jadi Gak apa-apa. Kita juga bingung mengutarakan. Pesannya itu tadi ya. Pertama share video ini supaya lebih banyak yang mendengarkan pesan dari Mas Oke. Memon dan juga Mm-mm. Rungkat ini sendiri ya. Iya. Lalu untuk teman-teman OMK mungkin sama tadi semua keluar dari zona nyaman, berani berkenalan satu sama lain, pokoknya so asik aja nggak apa-apa gitu, karena pada dasarnya kita semua juga so asik aja Mas ya. Yang dari awal so asik jadi akrab ya, Iya, Mas. dari soal awalnya so asik ya udah gabung-gabung aja, lama-lama jadi akrab gitu kan. Ya udah cuman nyapa, "Wih, Mas Memon, wih Mas Diki." Ya udah so asik gitu nanti juga lama-lama jadi Teman yang akrab. jadi teman yang akrab itu. Apa ini? Jadi awal SKSD dulu, Iya. terus Iya. akrab gitu. Iya, awalnya SKSD dulu. Itu mungkin solusi tersingkat atau tercepat. Hmm. Itu SKSD ya. Iya. Itu solusi tercepat. Tapi kalau teman-teman itu tadi mau atau bingung eventnya OMK apa aja sih? Nah mungkin ini juga kadang sering terjadi di beberapa akun. Iya nggak, Mas? Kok akun nih? Iya, iya. Maksudnya dari itu tadi ada beberapa yang mungkin Ketinggalan info. Jadi teman-teman yang lain juga mungkin mau update tahun ini tahun baruan kemana ya, karena di tadi itu kan zona nyamannya nggak ada kegiatan, terus makanya bingung terus. Nah mungkin teman-teman bisa nanti apa Mas bahasanya Follow IG. ya, Follow lagi Mas Memon. yuk jangan enggak punya mungkin di sini Sibak Jamano. Sibak Jamano atau mungkin Oh, saya ngerti Mbak. Maksudnya gini Mbak. Ya. Jadi kan kita kadang mengeluhkan, OMK nggak ada kegiatan gitu kan, bingung. Gitu kan Apaan, gitu. mungkin OMK di stasi kita, paroki kita, sedangkan Yang di luar banyak. Yang di luar banyak gitu. Misalnya saya dari Jati Baru nih, bingung kemarin bulan November mau kemana, bisa ikut rombongan kemarin paroki Margo Agung gitu Ya. Mas ya. Misal nanti lalu misalnya bulan Desember nih gabut mau kemana, misalnya bisa ke Sidomulyo. Nah jadi kalender eventnya sih mungkin ya. iya. Jadi kayak bisa follow akun-akun OMK ataupun paroki yang ada di Sibak Jamano ataupun juga ya sekup-sekupan ya Mas. Iya, Jadi iya. kita punya Pandangan. dan juga mungkin punya kesempatan untuk datang gitu. Jadi nggak boleh beralasan OMK nggak ada yang acara aneh gitu. Bener. Tapi harusnya kita yang Aktif. cari aktif mencari gitu. Mungkin itu tadi Mbak. Berarti IG-nya ada di bawah sini ya? Iya Lagi betul. IG. Boleh. Ada lagi nggak mungkin tambahan dari Mas Diki? Tambah terus. Ya mungkin sudah cukup sih Mbak, itu aja. Sudah cukup ya. Oke, baik Mas Anggit, Mas Memon, Mas Diki, terima kasih sudah meluangkan waktu dan jauh-jauh datang ke Sribawono yang paling ujung ini. Terima kasih sudah meluangkan Ujung dah. waktunya. Oke guys, jadi sekian aja video kali ini atau episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share juga ya. Makasih. Enak ya, Mbak?
Bapak kemarin Romo Selatan ditanya ngapain Nathanael di bawah pohon ara, nggak tahu jawabnya Google. Jangan udah goblok pula ya. Jawaban orang putus asa ya. Oke. Karena sekarang semuanya di Karin dah. Urutan iki. Oke. Ya tergantung kan. Wes, Tergantung, Mas. enggak pertama poin di sini. Yuk kan Mohon, lah aku coba